يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu ikuti proses, jangan banyak mengeluh dan protes. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan tadi waktu nyopir dari Solo sampai Krian ini ya. Saya sempat wilayah Krian ya, sempat terjebak dengan kata Sidoarjo. Jadi dari Bablas sampai Surabaya saya. Ya, terus baru putar balik. Ya, saya lihat GPS-nya, maksudnya kalau Sidoarjo ya nanti buka GPS-nya kalau udah mau keluar tol Sidoarjo. Untungnya gerbang tol Surabaya itu saya buka GPS. Oh, ternyata ada di Krian. Makanya datangnya agak terlambat. Agak. Nah, tapi saya dapat ilmu karena salah satu guru saya adalah sopir-sopir truk. Salah satu guru saya adalah sopir truk. Sopir truk itu kan truknya suka dikasih tulisan ya. Betul. Nah, itu tulisannya itu banyak sekali yang ahli hikmah. Banyak sekali yang kalimat-kalimat yang indahnya luar biasa. Tadi saya niat biar supir truknya dapat pahala dan truknya dapat ganjaran. Sementara supirnya juga nggak tahu, truknya juga nggak tahu, maka mau saya sampaikan di pengajian. Boleh? Ini cakep, kalimatnya begini. Perlu diingat. Oh, sempat saya potret. Keren. Iya, ini bukti. Nih. Ya, pemirsa nih. Nah, tidak kayak itu gitu ya. Nih, buat pemirsa di rumah kelihatan tuh ya. Perlu diingat. Penting diingat, maaf. Penting diingat. Apa? Penting diingat. Berarti penting atau enggak penting? Penting. Yang ngomong siapa? Atruku. Truk. Yang nulis siapa? Yang punya truk. Yang bawa siapa? Sopir. Jadi sepanjang jalan sopir ini dakwah. Salah satu korbannya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Sepanjang jalan mandalla ala khairin, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengajarkan, memberitahukan satu kebaikan, maka dia dapat pahala sama seperti yang mengamalkannya. Betul? Ini sopir truk lagi nyopir, sekarang pahala pengajian ini dia dapat semuanya. Modal nggak seberapa, pahalanya banyak, curang. Betul? Makanya kalau punya helm kasih tulisan yang bagus. Kalau punya mobil kasih tulisan yang bagus. Jangan mobilnya jalan panen dosa. Gambar yang nggak benar, tulisan yang nggak benar, masya Allah. Helmnya diparkir, orangnya masuk mall, helmnya maksiat. Karena tulisannya nggak karuan, nggak ngajak kebaikan, tapi ngajak pada keburukan. Naudzubillah min dzalik. Wajah juga begitu. Jangan sampai ibu-ibu wajahnya wajah maksiat. Aduh, masya Allah. Tahu bu wajah maksiat? Ya, wajah yang di wajahnya banyak hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wajah maksiat. Contoh wajah maksiat apa? Perengat-perengut. Masya Allah.
Ini orang lagi seneng-seneng lihat wajah ibu langsung suntuk ya, langsung suntuk, perengat perut, pendelak pendelik, sombong pada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Penges 7 cm tebelnya. 7 cm loh ya, tebel banget ya, masya Allah. Tebal harus berhias dengan hiasan-hiasan yang menyebabkan pria-pria di hadapan sana tertarik. Betul. Ya, sampai muntah. Ya, tertarik sampai muntah. Artinya, masya Allah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu nggak semacam itu. Amin. Amin. Less is more. Tahu bu? Less is more. Dandanan yang sedikit itu nilainya lebih elegan. Nilainya lebih luar biasa. Semakin ruwet, semakin rendah nih nilainya. Menurut pepatah tadi loh ya, less is more. Jadi ibu ngirit menurut para suami. Ya, ngirit menurut para suami. Less is more. Sedikit benges, sedikit bedak, itu more dapatnya. Duitnya akan lebih hemat. Kemudian wajahnya juga akan lebih indah, tapi tidak menimbulkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada supir truk. Supir truk ini belum sampai tujuan ini. Baru tadi. Ya baru tadi di Jombang ketemunya. Ya ketemunya di Jombang. Mungkin baru masuk Surabaya dia. Ya mungkin baru masuk Surabaya. Ini sopirnya masih nyopir. Habib Novel udah ceramah pakai ilmunya dia. Keren habis. Luar biasa. Penting untuk diingat. Pemirsa dimanapun Anda berada, penting untuk diingat. Apa yang penting untuk diingat? Sebentar, saya juga belum ingat. Ini kan harus, kalau meriwayatkan itu harus pas. Jangan katanya. Ini kadang-kadang ibu-ibu gitu. Tadi di perapatan ada tabrakan. Terus gimana? Katanya tangannya putul. Padahal cuman tergores. Ini namanya lebay. Ya, lebay. Ini hadisnya maudhu itu ya. Hadisnya bisa ditolak, dianggap palsu. Bapak-bapak juga seperti itu kadang-kadang. Gimana orangnya? Wah, dikeprui terus remuk sirai. Padahal nggak ada yang ngepruk, nggak ada kepala yang remuk, cuma ada suara teriak gitu. Lebay itu. Makanya kita harus menyampaikan sesuai. Karena itu cek dan cek. Bahasa Arabnya tabayyun. Ya, cari berita sejelas-jelasnya. Jangan asal menyampaikan. Makanya saya foto. Biar apa? Saya nggak salah sebagai periwayat ilmu truk. Kau tidak akan menikmati hasil. Hasilnya ini, Beb. Hurufnya besar semua ya. Yang lainnya kecil, begitu hasil hurufnya besar. Nanti yang paling besar paling akhir. Kau tidak akan menikmati hasil jika proses saja tidak kau jalani. Bagus ya? Kau tidak akan menikmati hasil jika proses saja tidak kau jalani. Masya Allah. Ini bagaimana ini ilmunya supir truk di kepala Habib Novel. Ini indah sekali. Insya Allah panjang ini. Ya, bisa panjang, bisa pendek. Pokoknya saat senangnya hati saya. Pengen ngomong, pengen mandek. Gitu aja kok repot. Hidup gak usah dibuat rumit. Kau tidak akan menikmati hasil jika proses saja tidak kau jalani. Nah ini sekarang banyak orang tuh nggak sabar. Iya, jadi intinya supir truk ini pengen ngajari sabaro. Yai Ustadz Habib, hutang saya belum lunas. Ya kerjalah, pergi ke pasar, usaha, zikir, doa, jalankan. Yai Habib, ke pasar itu udah saya lakukan. Pancet sepi. Ya prosesnya jalani. Istiqomah. Ada saatnya kamu tertawa, ada saatnya kamu nangis. Itu hidup. Semalam saya sampaikan tuh di Madiun. Contoh yang paling nyata dalam kehidupan waktu kita lahir. Ya, proses lahir kita itulah hidup. Coba ibu-ibu waktu lahir ketawa atau nangis? Bapak? Sama ya, nangis. Yang ketawa siapa?
Yang lahirin. Betul kan? Nangis. Yang ketawa siapa? Yang lahirin. Dokternya juga tertawa. Bidannya tertawa. Kira-kira menyakitkan atau nggak menyakitkan itu? Kita lagi nangis, beliau tertawa gitu. Aku nangis, kamu kok tertawa? Ya hidup seperti itu. Kadang-kadang di saat kita menangis, orang lain tertawa. Kadang-kadang di saat kita tertawa, orang lain menangis. Itulah roda kehidupan. Ya dijalani. Gimana caranya biar bisa dalam tangismu ada tawa? Dalam tangismu ada tawa. Ingatlah, setelah tangis kamu akan tertawa. Setelah nangis kamu akan tertawa. Prosesnya diikuti. Contoh, Bu, boleh nanya sama ibu-ibu yang di belakang sana, yang di depan sini, boleh Bu? Bapak minta nasi, suami minta nasi. Ibu sudah masak di Magicom. Sekarang kan modelnya magic semua ya. Magicom. Iya, pakai listrik gitu ya. Nggak pakai kompor lagi. Menurut ilmunya Magicom, 30 menit mateng. Nasinya sudah bisa dinikmati. Bapak lapar, suami lapar, teriak-teriak, mana nasi, mana nasi? Ibu ngomong, sabar Pak, 10 menit lagi mateng. Betul? Suaminya nggak sabar, nggak usah 10 menit, sekarang saja. Saya mau nanya, rasanya nasi atau setengah batu? Rasanya nasi atau setengah batu? Setengah batu, kemeletak gitu kan ya? Akas itu kemeletak. Nah, kalau biar enak gimana? Ya sabar, ditunggu. Itu akan jadi nasi, tapi kamu harus sabar, nunggu. Nah sekarang ini yang menyebabkan manusia gagal dalam hidup adalah nggak mau nunggu. Bu, ini yang paling pintar menjelaskan ini ibu-ibu. Pernah hamil Bu? Yang udah punya anak, pernah hamil? Pernah. Ada hamil langsung melahirkan? Coba kalau begitu positif hamil, terus suaminya ngomong, lahiro saiki. Waras apa gendeng? Suaminya waras atau agak sakit jiwa itu? Baru dibilang positif kok minta lahir. Apa jawaban ibu? Ya sabar Mas, ikuti proses, nanti kamu menikmati hasil. Prosesnya apa? Muntah-muntah. Betul? Terus kecantikan setengah hilang. Makanya suami kalau istrinya lagi hamil jangan protes. Bu, kok tambah gendut? Ini kadang suami-suami kurang ajar ini. Udah istrinya tersiksa dengan begitu banyak beban, ya. Kemudian proses yang dulunya itu menguruskan diri sudah hampir berhasil. Gara-gara hamil akhirnya semua jadi melar dan mekar. Dalam kondisi seperti itu suaminya bukan mengatakan cek ayu nih masya Allah, bukan kok lemu awam. Ini suami kurang ajar, nggak punya perasaan. Ikuti proses, ya prosesnya itu mungkin kecantikannya jadi ya tambah gemuk, ya pipinya, nah pengalaman biasanya, ya kan ya, pipinya jadi bengkak. Kemudian kalau tidur, masya Allah, ibu-ibu yang hamilnya mulai besar itu suruh tidur tengkurap coba. Biasanya tidurnya tengkurap, sekarang harus diatur melumah, miring kanan kelamaan ya nggak enak, miring kiri kelamaan nggak enak, itu bingung semua, panas badannya karena ungkep ya sumuk, udah pakai AC dingin masih kesumuan. Tapi itu proses, pengen punya anak, ya itu prosesnya. Sabar. Kalau sabar dapat, nggak sabar nggak dapat. Nah, manusia ini yang menggagalkan dirinya nggak bisa dapat hal-hal besar adalah nggak mau ngikuti proses. Contoh Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah, ya Wahab Hasbullah rahimahullah, berhasil mendirikan Nahdlatul Ulama. Namanya sampai sekarang dikenang. Apa kamu kira nyantri setahun 2 tahun tiba-tiba mendirikan NU? Apa kamu kira baca satu kitab kemudian mendirikan NU?
Apa kamu kira baca satu zikir, wirid, kemudian didatangi orang banyak, semua minta petunjuk, semua minta doa? Apakah seperti itu? Enggak. Beliau berguru dengan banyak guru, melangkahkan kaki dari satu kota ke kota yang lain, sampai meninggalkan tanah air, pergi ke tanah suci, berguru kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakaknya Sayyidul Maulid Simtud Durar, berguru di sana selama 6-7 tahun, kemudian kembali ke tanah air, berdakwah, belajar, mengajar tanpa henti, dan akhirnya namanya dikenang sampai saat ini. Semuanya butuh yang namanya ngikuti proses. Sekarang nih banyak orang pengen sugih dadaan, pengen punya murid dadaan, pengen punya pengikut dadaan, ya, pengen punya nama besar dadaan. Kalau bahasa Indonesianya karbitan, ya karbitan. Ya, karbitan ya rasanya beda. Ikuti proses. Nah, banyak orang yang WhatsApp ke saya, kirim pesan, itu ngeluh. Saya udah nasehatin suami saya, Bib, dan saya udah wiriti suami saya, tak zikiri, tapi kok gak berubah ya, Bib? Tapi kok gak berubah? Tuh, ini contoh ya. Saya sudah baca zikir yang diajarkan para habaib dan para kiai, sholawat munjiah udah saya baca, tapi rezeki saya kok seret terus ya, kok nggak lancar. Ada enggak yang batin seperti ini? Saya udah keliling, Bib, cari jodoh, sampai sekarang kok nggak dapat. Jawabannya cuma satu kata, ikuti proses, sabar. Dan ini tadi saya diingatkan sama sopir truk. Yang ingatkan sopir truk, saya suruh nyampaikan pada masyarakat, banyak orang sekarang gak sabar, dan inilah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Engkau akan selalu dikabulkan doamu selama kamu tidak tergesa-gesa. Selama kamu gak tergesa-gesa, selama kamu sabar mengikuti proses, doamu sudah dikabulkan, tapi prosesnya diikuti. Sabar itu adalah kendaraan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau mau ditolong sama Allah, harus sabar dan harus sholat. Sabar dan sholat itu nggak bisa dipisahkan. Dan untuk sholat butuh sabar. Makanya sabarnya ditaruh di depan, bukan wasta'inu bis sholah wassabri, tapi wasta'inu bis sabri wassalah. Datangkan pertolongan Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar dimiliki sehingga nanti menjalankan sholatnya itu sempurna, karena untuk khusyuk butuh sabar. Untuk bisa dapat pahala besar sholat berjamaah butuh sabar. Untuk bisa berjamaah dengan istri butuh sabar. Untuk bisa jamaah dengan suami butuh sabar. Untuk bisa jamaah dengan satu keluarga, anak, istri, pasangan hidup butuh sabar. Untuk bisa khusyuk dalam sholat, ninggalkan handphone butuh sabar. Menjauhkan handphone dari sholat, ketika sholat handphone yang disingkirkan butuh sabar. Kalau udah punya sabar, selesai ini masalah hidup. Nah, orang sekarang yang nggak punya sabar, Bu, pernah dimarah suami? Ngaku toh ngaku. Pernah nggak dimarah suami? Pernah. Pernah nggak marahin suami? Oh sorry. Terus-terusan. Bapak-bapak, apakah Anda korban dimarahin istri? Terus deh, saya kasih ilmu, mau enggak? Istri itu semarah apapun jenengan diamkan saja, kasih senyum gitu, nggak usah ditanggapin. Nanti kan selesai. Nanti kan selesai. Karena nggak mungkin nanjak terus. Ya, nggak mungkin nanjak terus. Butuh ending nggak? Orang ini butuh ending nggak? Butuh kan? Jadi nanjak. Dia butuh titik kembali. Nah kalau waktu nanjak kamu ikut nanjak, nggak pernah balik. Tapi kalau satunya nanjak, satunya diem, loh kok nggak ikut ya? Saya ajak nanjak kok nggak ikut ya? Akhirnya dia kembali. Ini namanya ilmu. Ilmunya apa?
sabar. Ojo kesusu. La tasta'jil. Al-ajalah minasyaiton. Kata Nabi Muhammad SAW, sifat tergesa-gesa itu ilmunya setan. Setan yang ngajari. Makanya kalau hajat mau kabul, nih tak jamin kabul, pasti kabul. Kalau hajat mau kabul, minta orang tua suruh doain. Bu, doakan saya. Ayah, doakan saya. Kalau mau agak cerdas, suruh ngamini saja. Ayah ibu tolong diamini. Ini yang dilakukan Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtuduror. Setiap hari nyamperin ibunya, Bu, doakan anakmu Ali Habsyi dapat keramatnya wali fulan, wali fulan, wali fulan. Tadi saya baca keramatnya begini-begini. Doakan anakmu dapat, Bu, amin. Ibunya amin. Bu, doakan anakmu dapat begini-begini. Ibunya amin. Coba lihat nih, berapa banyak kita ini punya orang tua nggak pernah minta doa. Betul. Masya Allah, ketemu Habib di sebelah kanan saya, Habib sebelah kiri saya, ketemu Ustadz, ketemu Kiai, ditubruk minta doa. Doa Habib, air doa Habib, berkati Habib, Kiai doa Habib. Lah wong orang tuanya di rumah, itu kalau doa nggak pakai syarat apa-apa. Doanya orang tua sebejat apapun orang tuanya, wa in kana kafiran, meskipun orang tuanya kafir, kalau mendoakan anak langsung diterima sama Allah Ta'ala. Tapi kalau doanya saya dan para habaib ini masih tanda tanya loh. Serius. Tanda tanya. Ngelawan orang itu apa ya? Tanda tanya. Nah, kalau saya tadi mampir di rest area, kemudian saya makan sesuatu, ternyata makanannya mengandung sesuatu yang haram, itu doa saya diblokir itu. Minimal 40 hari nggak kabul. Diblokir. Tahu nggak tahu loh. Nggak tahu juga kena imbasnya. Saya mau nanya, ada orang keracunan, mati atau nggak mati? Keracunan racun tikus 3 bungkus. Tapi dia nggak ngerti kalau itu racun tikus. Kena racun nggak dia? Keracunan atau nggak keracunan? Keracunan. Mungkin bisa mati, mungkin sakit parah, kan begitu ya? Nggak ada alasannya, saya nggak tahu itu kalau ada racunnya. Kamu tahu nggak tahu? Efeknya kena. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Yang punya tahu nggak tahu tetap kena pengaruhnya. Jadi doa yang paling bisa dipercaya doanya siapa kalau begitu? Doanya orang doa. Jangan ya husnudzon bagus, ya. Tapi doa saya ini masih tanda tanya, kecuali malam hari ini. Kalau malam hari ini pasti kabul doa saya. Saya loh ya, yang lain wallahu alam. Saya nggak tahu yang lain. Kalau saya tahu. Kenapa? Karena jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Mesti ngumun kabeh ya. Ini bukan ilmu klinik, bukan aneh-aneh. Ini ilmu hadis. Doaul musafir mustajab. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Doanya musafir pasti diterima sama Allah Ta'ala. Dan saya safar bukan safar pendek ini, safar tawil ya. Bukan safar qasir. Perjalanan panjang. Lebih dari 200 kilo. Boleh kosor pol ini ya. Boleh kosor pol. yakni hakikatan musafir, safarnya untuk ta'allum wa ta'lim, untuk belajar, cari ilmu, nyenengno dulur. Ini jelas musafir, doa saya pasti kabul malam hari ini, sekarang. Nah, di rumah nanti tanda tanya lagi. Status di rumah bukan musafir. Selama saya musafir ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orang tua safar nggak safar, taat atau bejat, doanya orang tua buat anak pasti kabul. Pasti kabul. Pertanyaan saya, lah minta doa sama orang tua ini yakin atau nggak yakin sih? Kok banyak anak nggak percaya doanya orang tua? Orang tuanya nggak pernah dimintain doa. Bagus minta doanya Habib, Syekh, Kiai, Ustadz, siapapun, orang yang dipandang punya ilmu, dipandang soleh, bagus. Kita memang disuruh minta doa pada orang lain, tapi doa orang tua jangan sampai ditinggalkan. Minta sama orang tua kita masing-masing. Bu Pak doakan, Bu Pak doakan. Beruntung yang dua-duanya masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal nih, mau minta doa harus ke kuburan dulu, ziarah dulu. Ya kalau masih hidup kan di rumah tinggal minta Pak Bu doakan dan tahu jawabannya langsung kroso gitu ya. Tak dengar nona kabul insya Allah, selesai. Nah kalau udah meninggal kan kita punyanya iman, pasti mendengar, pasti menjawab, tapi butuh iman yang semacam itu. Nah
Setelah didoakan oleh orang tua, setelah didoakan oleh siapapun, yakinlah pasti kabul. Yakinlah pasti kabul. Tapi prosesnya ikutin. Jangan tergesa-gesa. Nah ini sekarang ada oknum-oknum kurang ajar, gak beradab. Masya Allah, datang ke satu habib, datang ke satu ustadz, datang ke satu kiai, yai minta amalan biar saya ini jadi orang yang sukses dunia akhirat. Yainya ngajarin baca munjiah 1000 kali. Siap yai. Diamalkan sama dia munjiah 1000 kali, baru seminggu, baru sejumat, baru sepekan diamalkan, ternyata dagangannya bukan laris, tambah sepi, tambah sepi. Langsung pindah ke kiai yang lain, pindah ke habib yang lain. Yai Habib, saya kemarin udah di tempat Habib Novel, dikasih amalan sama Habib Novel, sholawat munjiah, tapi nggak hasil. Saya butuh amalan dari Habib atau kiai. Masya Allah. Ya, untungnya ini kiainya sama Habibnya paham, ini orang nggak beres ini, kurang ajar. Dijawab, masalahnya bukan amalannya, masalahnya kamunya. Amalannya ya sama saja, saya juga akan kasih amalan sama kamu yang model begitu. Karena kita tunggal guru, tunggal ilmu. Nah, Nahdlatul Ulama ya amalannya ya yasin, amalannya ya ziarah kubur, amalannya ya sholawat, nariyah, munjiah dan semacamnya, simtud duror, barzanji, burdah, diba. Itu amalannya. Yang diperlukan sabarmu itu loh. Sabar, tunggu, istiqomahkan. Nanti Allah akan tunjukkan hasilnya. Ini kok diam semua, kenapa nih? Pelaku gimana? Sering gak sabar ya? Kesusu ya? Tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Beb, kasih contoh lagi. Ya biar lebih apa namanya, masuk ke kepala kita ini. Buat kopi. Yang buat kopi. Untuk buat kopi itu enaknya pakai air panas atau air dingin? Air panas ya. Walaupun nanti kalau setelah itu didinginkan dikasih es jadinya juga enak. Tapi prosesnya buatnya pakai air panas. Ada orang gak sabar. Olah sama-sama air kok. Minta kopi tapi airnya air dingin. Kopi Malang. Sido Mukti. Ya Sido Mukti. Disoi air dingin, air es. Saya mau tanya, jadi kopi? Enggak. Yang ada ya ampas. Minum ampas. Kamu harus sabar, masak air, tunggu waktunya sampai panas bener, cor. Ya, jangan langsung diaduk, bener kan ya? Ilmu yang buat kopi, jangan langsung diaduk, tunggu berapa saat, setelah itu baru diaduk. Nanti kamu akan merasakan kopi yang enak. Nah begitu pula dalam segala hal, kalau kita mau dapat hajat dunia akhirat, termasuk amalan-amalan sholawat, munjiyah, nariyah, yasin dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan adalah istiqomahkan. Gak perlu banyak-banyak sebetulnya, tapi istiqomah. Nah, jadi masalah ini banyak semua diamalkan, gak ada yang istiqomah. Oh dulu saya pernah amalkan munjiyah, gimana, kurang cocok, ganti nariyah. Saya udah coba nariyah seminggu ya kurang cocok, saya tak ganti tibul kulub saja. Tibul kulub juga saya kurang cocok, ganti ini, akhirnya jeglek. Terakhir kongsuet gitu. Memang dibutuhkan adalah sabar. Sholat, orang kalau sholat selesai dosanya diampuni, tapi ya sabarlah sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai, dosanya diampuni. Tapi sabar, prosesnya diikuti. Termasuk diantaranya, mohon maaf, untuk orang-orang yang berumah tangga. Boleh ya saya masuk bab itu ya? Berumah tangga. Habib, saya jatuh cinta pada suami saya. Lebih bagus toh ya? Nah itu masalahnya Habib. Kenapa? Saya tidak bisa jauh darinya. Sementara suami saya harus selalu menjauhi saya. Nah kalau suaminya di rumah, gimana repot kan ya? Kan suaminya harus selalu keluar dari rumah, menjauhi istrinya, betul?
Sementara istrinya harus di rumah jaga anak. Terus istrinya ini semakin jatuh cinta sama suami. Masalah atau enggak masalah? Yang paham yang jatuh cinta. Nah, model-model begini nih wallahu a'lam nih. Wallahu a'lam. Ini istri kok, ini kan pria-pria semua nih. Istri jatuh cinta, aduh, sebelah kanan saya banyak yang senyum-senyum, kelihatannya merasakan yang sama gitu ya. Cintanya semakin besar pada suaminya, sementara suaminya subuh harus pergi keluar kota, bawa mobil, bawa dagangan dari pasar yang satu ke pasar yang lain. Selama di rumah, saya tersiksa dengan rasa cinta saya, Baby. Terus, kalau begitu lebih baik hubungan saya dengan suami saya akan saya akhiri saja. Kok begitu? Ya, pada saya tersiksa punya suami yang saya cintai, lebih baik saya cari suami yang gak saya cintai. Saya mau nanya, ini jelek kenapa gendeng? Kau keslep itu. Kau keslep ya? Itu bisikan setan. Bisikan setan. Sabarlah. Ya sabarlah. Dengan cintamu sabarlah. Proses itu, proses. Nanti kamu akan bisa menyiasatinya. Oh, sabar ya. Nanti kalau pulang ketemu bocah mesem, ya Allah, walaupun cuma 1 menit, tapi dengan penuh cinta. Seperti para wanita yang mengiris-iris jarinya, melihat Nabi Yusuf dengan pandangan yang penuh sayang. Jarinya diiris gak kerosok, seperti tadi disampaikan ya, gak terasa. Itu kan gak lama, sebentar dok aja bisa seperti itu. Tapi cintanya luar biasa. Kalau kamu pandang suamimu dengan penuh cinta, walaupun sesaat engkau akan kehilangan dunia dan merasakan surga. Ding 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 ding. Buat coach ya, coach. Pilih mana? Memandang seharian gak merasakan surga atau cuma sesaat tapi merasakan surga? Ya seharian merasakan surga. Kalau bisa kan begitu. Nah itu bisanya merasakan hasil itu kalau punya cinta. Tapi setiap cinta ada harga. Rasa nggak enak. Itu yang dirasakan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada namanya Thauban radhiyallahu anhu. Thauban itu sampai sambat, ya Rasulullah, saya ini bingung. Nah, kenapa? Loh, saya baru pergi ke toilet sebentar saja udah nggak kuat kok. Nggak lihat engkau sebentar tuh saya nggak kuat. Terus saya bayangkan, nanti kalau saya masuk surga terus apa bisa menikmati surga saya. Loh, saya ini kelasnya kelas budak, ya hamba biasa. Kamu kan pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Ya, surgamu pasti surga yang luar biasa. Aku karena melayani dirimu sallallahu, ya insya Allah pasti masuk surga. Cuman ya surga saya surga kelas batur, pelayan, beda dengan pimpinan nabi dan rasul. Ya saya nggak mungkin bisa menikmati surga kalau jauh dari Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ini cinta. Ya memang gitu, ada imbasnya. Imbasnya apa? Rasa nggak enak ketika jauh dari kekasih. Tapi karena ini cinta sama suami, hukumnya wajib. Cinta sama suami itu pahala. Rasa nggak enak itu harus kamu rawat. Ini proses untuk mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ini kok domblong semua, kenapa ini? Oke, jadi nanti Bu, kalau suami marah-marah, nggak jelas dengan mengatakan ini kerjaan kok begini bla 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 bla, ngeluh kesah, Ibu cukup tunjukkan ceramah ini, ikuti proses, kamu akan dapatkan hasil. Ikuti proses, kamu akan dapatkan hasil. Ada orang itu jualan pisang goreng ngeluh, nggak laku. Baru nawari 10 orang bilang nggak laku. Tawari 2000 orang, nanti kamu baru bilang nggak laku. Ada pemuda bilang saya nggak laku, setiap ngelamar ditolak. Baru ngelamar 5 orang ditolak saja kok udah bilang nggak laku. Masya Allah, nggak pede. Padahal jumlah perempuan di Indonesia unlimited. Mestinya gimana? Berhenti di perapatan, setiap lihat perempuan, mau nggak nikah sama aku? Nah, caranya gimana? Ya nggak usah teriak-teriak, tinggal pasang spanduk ya, membutuhkan pasangan hidup. Wah, kalau minat ya hubungi nomor ini atau langsung samperin saya. Masya Allah, kalau 1 bulan nggak laku, nasib saudara-saudara. Ya insya Allah laku, dapat insya Allah. Namanya sungguh
sungguh. Sabar, ikuti proses. Jangan tergesa-gesa. Habib, saya udah 2 tahun nikah, belum dapat anak. Ya ikuti proses. Ikuti proses. Kalau udah waktunya, kamu akan dapat. Tapi prosesnya diikutin. Nah, tidak sabar, inilah yang selalu dibisikkan sama setan. Diajak tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah sifatnya setan. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan, perlu diingat, kau tidak akan menikmati hasil jika proses saja tidak engkau jalani. Kata-kata yang tertulis di truk ini diurai oleh beliau. Sekarang banyak orang tidak sabar, pengennya serba instan, pengennya langsung ada, pengennya tanpa usaha. Kata-kata di atas mengajarkan kita agar bersabar. Bersabarlah, semua ada prosesnya. Oleh karena itu, lakukanlah prosesnya. Apa tugasmu, kerjakan, dan istiqomahlah. Teruslah bergerak, teruslah berusaha, maka kau akan merasakan hasilnya. Fenomena saat ini, banyak orang yang pengen cepat kaya, pengen cepat banyak pengikutnya, dan lain sebagainya. Ada yang bilang, saya sudah baca ini, Beb. Sudah mengamalkan zikir yang diberi Habib, tapi kok hidup masih susah? Jawabannya, bersabarlah. Semua butuh proses. Ikuti prosesnya, ojo kemerungsung. Jadi kunci dalam menjalani hidup agar tetap tenang dalam keadaan apapun adalah sabar. Dan ini yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di akhir zaman. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus juga memberi kita amalan agar hajat kita cepat kabul, yaitu jika ingin hajat atau keinginan kita cepat kabul, cepat terwujud, maka mintalah doa kepada kedua orang tua atau minta diamini oleh mereka. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.